Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan kalimat tahmid, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada hari ini Allah izinkan untuk bertemu kembali di dalam kajian fiqih, yang mana tema kita yaitu mengenai hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Sebelumnya kita membahas hal-hal yang dibolehkan di dalam salat, yang boleh sudah selesai. Kemudian yang makruh juga sudah kita bahas beberapa poin, dan hari ini akan kita lanjutkan poin-poin lain mengenai hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat di antaranya adalah yang kemarin sudah kita bahas, yaitu memainkan baju atau anggota badan. Memainkan baju atau anggota badan, atau memainkan bebatuan, merapihkan bebatuan di tempat sujud, yaitu kemarin sudah. Jadi kalau tempat sujud kita ada penghalang, apakah itu batu ataupun benda lainnya, selama tidak mencederai, mencelakai, maka sebaiknya dibiarkan. Tetapi jikapun memang harus dilakukan pergerakan, ya kita rapihkan, kita sapu dengan tangan kita misalnya. Seandainya kita lakukan, kata Nabi SAW, fa in kunta la budda fa'ilan fawahidah, maka cukup satu kali saja. Jangan berkali-kali kayak orang nyikat ubin. Sekali aja, itu jika memang dibutuhkan. Jadi yang pertama, tidak melakukan pergerakan yang tidak dibutuhkan. Kemudian yang juga makruh dalam sholat adalah bertolak pinggang, dan ini kita tidak lakukan insyaallah. Tolak pinggang seperti ini, insyaallah kita tidak melakukan itu. Itu juga hukumnya makruh. Kemudian yang makruh juga yang ketiga, yaitu melihat ke atas.
Melihat ke atas itu dianjurkan, tetapi bukan waktu sholat. Ketika kita di luar sholat mau melihat ke langit untuk mengambil pelajaran, itu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Melihat ke langit itu adalah melihat kepada makhluk Allah yang terbesar, yang bisa dijangkau mata, itu langit. Dan Allah lebih besar dari itu. Langit itu makhluk Allah yang paling besar yang bisa kita lihat, itu langit. Dan Allah berfirman, yang artinya kami menciptakan langit dalam 6 hari, langit dan bumi. Walaqad khalaqnas samawati wal arda fi 6 ayyam. Kami menciptakan langit dan bumi berapa? 6 hari. Wa ma massana min lughub. Kami tidak letih dalam menciptakan langit yang besar. Kami tidak letih sama sekali sedikit pun setelah menciptakan langit. Langit itu besar sekali. Dan Allah berfirman, a antum asyaddu khalqan amis sama. Kata Allah, mana yang lebih berat menciptakan manusia yang kecil cuman ada di bumi, walaupun banyak kecil di bumi. Kecil, bumi itu kecil, lingkaran kecil, atau menciptakan langit yang menyelimuti bumi yang begitu besar ini, yang tidak bisa dijangkau besarnya langit. Mana lebih sulit? Menciptakan langit atau manusia kayak kita nih, receh? Hah? Mana lebih sulit? Tentu menciptakan langit lebih sulit, lebih besar. Kita ini sebanyak-banyaknya manusia kalau dikumpulin gak akan sebesar bumi. Sebesar-besarnya bumi dibanding langit cuman hanya titik. Maka maksud Allah Azza wa Jalla ayat itu adalah membangkitkan kalian, menghidupkan kalian itu remeh-temeh. Karena saya menciptakan langit lebih dari itu. Ya, jadi menghidupkan orang yang mati di atas bumi itu remeh-temeh. Bumi itu titik aja. Manusia itu lebih titik lagi. Mau berapa banyak itu nggak ada masalah. Karena Allah menciptakan makhluk yang besar, yaitu langit. Makanya kalau melihat langit itu, kalau di luar sholat, ya kalau kita jalan itu lihat langit. Kadang-kadang perhatikan langit. Langit itu kadang putih tertutup awan, kadang mendung tertutup awan, kadang jernih awannya nggak ada. Subhanallah. Ya. Kadang terang. Itulah makhluk Allah Azza wa Jalla. Ya, itu langit, subhanallah, itu diperintahkan atau dianjurkan. Afalam yanzuru ila sama. Tidakkah mereka melihat kepada langit? Lihat langit. Was sama'i dzatil hubuk. Demi langit yang kami ciptakan dengan sangat-sangat kokoh. Tidak akan pernah pecah sedikit pun badan langit itu. Itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan melihat ke langit, tetapi untuk mengambil pelajaran dan di luar sholat. Adapun di dalam sholat itu tidak dianjurkan, makruh melihat ke atas langit ketika sholat. Ini ada langit juga nih. Ini namanya langit kuba, ya. Langit buatan. Gak apa-apa, buat menghibur. Masya Allah, indah langit itu. Baik, jadi makruh melihat ke langit. Kemudian juga makruh melihat sesuatu yang melalaikan. Seperti sabda Nabi SAW, kisah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi memerintahkan kepada Aisyah untuk mencopot hordeng yang ada gambarnya, yang ada ukir-ukirannya. Juga Nabi pernah dikasih baju yang berukir, yang bergambar. Kemudian Nabi minta, tolong kembalikan baju yang bergambar ini, berikan saya ganti yang polos. Jadi kasih hadiah Nabi minta ditukar hadiahnya dengan yang polos supaya dipakai, kan gitu kan. Kalau antum ngasih hadiah itu kan supaya dipakai oleh yang menerima, ya. Nah, jadi yang menerima boleh,
Atau kita yang mengasih kegedean nggak? Kalau kegedean nanti ditukar. Gak apa-apa, itu tidak malu ya. Jangan malu. Itu lebih baik daripada ngasih kegedean dikasih orang. Kekecilan kasih orang, kegedean kasih orang. Jadi tidak apa-apa. Ya, jangan malu. Saya mau ngasih gimana nomornya cocok atau tidak. Nah, seperti itu. Nabi SAW pernah meminta untuk diganti, dan ini saya kembalikan, karena mengganggu pandangan Nabi ketika baju itu dipakai sholat oleh Nabi SAW. Begitu juga makanya berdasarkan hadis ini kaum muslimin, janganlah pakai baju yang bergambar. Udah Anda jelaskan ya, jangan pakai baju yang bergambar, terutama waktu kampanye. Waktu kampanye bergambar bertulis, sama juga bergambar bertulis bagian depan belakang, terutama belakang jangan digunakan sebab mengganggu orang yang sholat, mengganggu. Kemudian hal yang dimakruhkan adalah merem atau memejamkan mata. Memejamkan mata ya dengan tujuan yang tidak jelas. Untuk khusyuk itu bukan memejamkan mata. Khusyuk itu memahami bacaan sholat. Itu khusyuk. Orang yang di dalam sholat memahami bacaan sholat, maka terbantu khusyuknya. Kalau dalam berdiri, itu yang difahami bacaan iftitah al-fatihah surat kalau berdiri. Kalau ruku', itu yang difahami bacaan ruku'. Bacaan ruku' itu isinya tentang tasbih, mengagungkan Allah. Jadi kalau antum ruku' itu besarkan Allah. Subhana rabbiyal azim. Azim apa azim? Agung. Ya, yang besar. Rabbiyal azimi wa bihamdihi, yang maha besar, maha agung dan maha terpuji. Itu diperbanyak. 3 kali itu sempurna minimal. Sempurna tapi minimal. Jadi lebih dari itu, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azim. Lisan mengucapkan, hati membesarkan Allah azza wajalla. Kaum muslimin, antum atau kita itu kalau mau khusyuk, salah satu tipsnya adalah kita bisa mengagungkan Allah sebelum sholat atau di luar sholat. Barang siapa yang hati kita membesarkan Allah, membesarkan kemampuan Allah, kekuasaan Allah, kemaha esaan Allah, hati antum itu ya mengagungkan Allah, maka itu membantu kita itu khusyuk ketika berhadapan dengan Allah dalam sholat. Ya, kita itu bisa bertahan sholat dengan tenang, sholat sendiri ya, bukan sholat jamaah, sholat sendiri. Bertahan sholat dengan tenang di sholat malam, bapak-bapak atau bapak-bapak di sholat sunnah, bisa bertahan berdiri dan ruku dan sujud dengan tenang, itu ketika kita mengenal, hati kita mengenal Allah, mengagungkan Allah, kita bisa menikmati itu. Kita sujud dengan sujud yang panjang, itu ketika hati kita itu hati yang hidup mengagungkan Allah azza wajalla. Tapi barang siapa yang hatinya kosong, tidak bisa merasakan kebesaran Allah, maka dia tidak akan menikmati ibadah sholatnya. Bagaimana sih bisa mengagungkan Allah dalam hati kita? Itu gampang, yaitu pelajari semua mukjizat para nabi dan yakini itu kekuasaan Allah. Ya, jadi kalau dengar mukjizat itu langsung fahami dengan baik bahwa itu Allah punya kekuasaan yang sangat besar, bisa membuat A, membuat B, membuat C. Itu kekuasaan. Kekuasaan Allah itu dimasukkan ke dalam hati kita. Besarkan Allah sebagaimana layaknya Allah dibesarkan. Ya, kita ini berbeda-beda hati kita dalam membesarkan Allah. Berbeda-beda.
tergantung ilmu yang kita punya. Ya kemarin tanggal berapa kemarin? Tanggal 25 ya. Tanggal 25 itu ya, itu bukan masalah ngucapin Natal saja. Itu masalah remeh-temeh lah, itu udah tinggalin itu. Masalah itu tinggalin. Tapi bukan masalah itu aja. Ya, yang penting dari kisah Nabi Isa itu adalah rentetan kekuasaan Allah di situ. Dari mulai Maryam, seorang gadis wanita yang sangat belia, mendapatkan makanan dari langit yang tidak pernah dimasak oleh manusia. Itu kekuasaan Allah itu. Itu diberikan pada Maryam. Sebelum itu satu. Yang kedua, di kisah yang sama, di waktu yang berdekatan, itu Zakaria, rambut udah putih, tulang udah kropos, udah loyo, rambut udah tua. Itu di Quran ada, ceritakan rambut sudah putih, tulang sudah lemes kropos. Istrinya juga sudah tua, udah menepos, sudah tidak mungkin punya anak. Tapi dengan izin Allah, Zakaria punya anak. Kekuasaan Allah. Yang pertama, Maryam makan dengan makanan dari surga. Ada qudratullah, kekuasaan Allah. Yang kedua, Zakaria mendapatkan keturunan di masa yang tidak mungkin punya keturunan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala meniupkan janin di dalam rahim seorang wanita gadis yang tidak pernah disentuh wanita, yaitu Nabi Isa. Itu kekuasaan Allah. Itu remeh bagi Allah itu. Hadza huwa rabbuk. Itulah Allah Tuhan antum itu. Punya kekuasaan sampai seperti itu. Kemudian lahir kan? Di mana lahirnya? Di kandang domba? Bukan. Lahirnya di pohon kurma, di kebun, bukan di kandang. Itu nggak benar itu. Di kebun, bersandar ke kebun. Lahir, haus. Tiba-tiba Allah ciptakan dekat kaki siapa? Maryam, ada sungai kecil yang mengalir bersih airnya untuk minum. Tiba-tiba Allah ciptakan di situ. Sendirian, siapa yang ngasih minum? Nggak ada bidan, nggak ada suaminya, nggak ada siapa-siapa. Maka Allah kasih air yang jernih mengalir. Kekuasaan Allah lagi. Terus makanan dari mana? Dari pohon? Bagaimana jatuhinnya? Suruh goyangin. Antum bisa nggak goyangin kurma? Antum tenaganya udah fitness kagak bisa. Antum bisa goyang kurma. Batang kurma orang fitness juga nggak bakal goyang. Terus pohon kurma itu iklan ngomongin Maryam. Kurma itu buahnya dengan tandanya nempel. Nggak kayak buah pohon jambu. Jambu ya, yang gampang jatuh apa? Jambu belimbing. Itu gampang jatuh. Kurma itu dia sama tangkainya nempel. Coba aja tarik, keras itu. Batangnya keras, kurmanya nempel dengan tangkainya. Yang disuruh goyangin emak-emak baru lahiran. Itu apa itu? Itu semua kalau bukan karena Allah, ketika dihayunkan sekejap langsung goyang dan jatuh. Kalau bukan Allah yang menggoyangkan dan melunakkan, nggak mungkin. Itu kekuasaan Allah. Mustahil. Antum aja nggak bisa, anak nggak bisa itu. Mana ada orang ngambil kurma digoyangin? Pakai naik dia ke atas kayak ngambil sawit. Nggak ada orang goyangin, tapi di situ disuruh digoyangkan sebagai ikhtiar manusia. Tapi sebenarnya di situ ada pertolongan Allah, ada kekuasaan Allah. Macam-macam lah itu, berentet kekuasaan.
Itu Nabi Isa bicara, ya kan? Nabi Isa masih bayi, masih merah di pangkuan ibunya, dia berbicara, "Inni Abdullah." Saya adalah hamba Allah. Dan seterusnya. Itu rentetan kekuasaan Allah. Jadi orang yang merasakan kekuasaan, kebesaran Allah, maka dia bisa berdiri di hadapan Allah dengan lebih khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan tutup mata. Tutup mata itu itu kecil sekali. Itu hanya dari gangguan kanan kiri, itu kecil sekali. Tapi yang benar-benar menjadi sebab khusyuk adalah orang yang membesarkan Allah dalam hatinya. Seperti yang sudah kita sebutkan, di dalam tempat sujud kita itu adalah tempat yang mulia, maqamul ijlal. Kita melihat ke tempat sujud, tempat yang agung, yang besar. Mata kita ke sana. Kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Makanya perlu sabar dalam sholat. Apa itu? Ada perintah, yakni muru auladakum bis salah wastabir 'alaiha. Suruh anak-anak kalian salat dan sabarlah menyuruh mereka salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam salat. Atau ayat lain al-qanitun. Qanitun adalah orang yang dalam salat itu pelan-pelan. Tidak berbicara salat jamaah ya, ini berbicara salat sendiri, pelan. Orang yang salatnya cepat itu ciri orang apa? Munafik. Orang munafik itu orang yang bagaimana? Yang ragu kepada kekuasaan Allah, yang ragu kepada Allah. Jadi orang yang salatnya cepat-cepat malas, salat sendiri, cepat-cepat malas, itu hatinya belum membesarkan Allah. Oh, tutup mata juga sama aja, ya. Jadi masalah tutup mata nggak tutup mata itu bukan itu poinnya. Kalau antum mau mengagungkan, mau lebih merasakan dalam ibadah sholat itu adalah besarkan Allah Azza wa Jalla. Dengan apa besarkan Allah? Lihat kemukjizatan, kekuasaan Allah dalam kisah-kisah para nabi dan rasul, ya. Dan dalam penciptaan makhluknya yang lain. Baik, jadi tutup mata itu makruh, itu bukan dianjurkan di dalam salat. Makruh tutup mata. Kemudian ini catatan antum apa? Ada nggak? Menutup mulut dengan masker, ya betul. Menutup mulut dengan masker. Bagi yang tidak sakit, makruh. Tapi bagi yang sakit dibolehkan, tidak masalah. Sampai situ ya. Ada dua lagi. Sholat di depan makanan yang terhidang. Hah? Memanjangkan pakaian sampai ke ubin. Ayo memanjangkan pakaian sampai ke ubin, ya itu juga masuk pada makruh. Jadi kalau pakai celana, kalau bisa jangan sampai ke ubin. Yang baik adalah memang mata kakinya terlihat. Itu yang paling sempurna dalam beribadah sholat, mata kakinya terlihat. Baik, selanjutnya yang makruh, yang membuat salat kita itu makruh, yaitu salat ketika lapar dan makanan telah terhidang. Makanan telah terhidang. Di sini disebutkan dalam hadis, apabila makanan telah dihidangkan dan salat telah didirikan, sudah qomat, maka hendaklah mendahulukan makan. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dijelaskan bahwa Ibnu Umar
anaknya Umar radhiyallahu anhu wa an Umar, beliau itu saat itu pernah didapati oleh sahabat yang lain sudah iqamah, beliau masih melanjutkan makan, padahal imam sudah membacakan ayat Al-Quran, beliau masih melanjutkan makan. Hadis ini yaitu adalah keringanan bagi kita sebagai muslim. Islam itu agama yang tegas tapi ada keringanan. Jadi kalau seketika antum mendapati kondisi ini, maka ambillah keringanan ini dengan tenang, tapi jangan dijadiin kebiasaan. Itu namanya ngeyel gitu ya, sengaja itu. Jangan dijadikan kebiasaan. Makanlah sebelum azan Isya. Tetapi mungkin ada keadaan-keadaan yang menyebabkan antum harus makan ketika sudah azan atau iqamah, mungkin belum matang makanannya, atau mungkin tadi belum lapar, ngaji tiba-tiba kok mendadak lapar. Kita tidak bisa, kondisi itu tidak bisa kita mengerti. Terkadang kita bisa atur, terkadang enggak juga. Dalam keadaan seperti itu, daripada kita keringat dingin, kelaparan, kemudian kita paksakan sholat dan pikiran kita akhirnya tidak khusyuk, maka lebih baik dimakan terlebih dahulu, baru kemudian ikut jamaah walaupun masbuk, tidak apa-apa dalam keadaan sesekali, ya. Kemudian juga hal yang sama, makruh juga, yaitu melakukan sholat dan dia menahan air kecil dan air besar. Menahan ya. Kalau yang tadi memaksa sholat, menahan lapar. Kalau yang ini memaksa sholat tapi menahan air kencing, buang air. Sudah masuk masjid, sudah sampai pagar, imam sudah mulai, dia mau kencing, antara nanggung lah, cuman 2 rakaat ini, masuklah sholat subuh, cuman berapa? 2 rakaat. Sholat subuh nih banyak yang suka pengen BAB kalau sholat subuh, ya. Tahu-tahu sholat subuh bacanya baca hari Jumat baca sejadah, ketar-ketir dia, buak ketar-ketir. Iya, orang kalau sudah tidak tahan tuh berat juga, ya. Jadi akhirnya terganggulah kekhusyuannya. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Makanya ini juga jadi dalil kalau keadaan ingin buang air kecil dan besarnya datang di tengah-tengah sholat, ini juga kalau sudah benar-benar membahayakan kekhusyuan, itu dibatalkan sholatnya. Iya, dibatalkan. Jangan antum paksa sholatnya. Cuman sepertinya kebanyakan kita maksain karena nanggung. Apalagi sholat fardu. Nah, ketika kita maksa kaum muslimin dan ternyata kita memaksa berhasil, ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung ke belakang, itu sholat kita sah, alhamdulillah sah, tapi makruh, tidak dicintai oleh Allah sholat yang mikirin mau buang air besar. Ente mau sholat, mau nyembah Allah, mikirin buang air besar. Ya, sholat itu mengagungkan Allah, ini malah nunggu cepat selesai biar buang air, nggak beres sudah. Dan itu mungkin kita pernah ngalami sekali 2 kali. Itu benar-benar kagak fokus, apa yang dibaca nggak tahu apa, pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, goyang-goyang lagi, ya. Dan perpindahan antara duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud, kemudian ruku, itu mengganggu juga orang yang perutnya ingin mengeluarkan BAB atau buang air kecil, mengganggu. Makanya cuman memang terus terang subhanallah,
syaitan selalu mengajarkan kita yang salah. Terus terang ini memang mengikuti semua hadis 100% itu memang tidak mudah, yang sudah sering Anda bilang. Antum memegang sunnah Nabi 100% itu memang susah. Ada poin-poin yang kita itu dilemahkan sama setan. Ada aja, Pak. Ada aja. Padahal sunnahnya seperti ini, tapi syaitan membisikkan seperti ini. Itu sering terjadi. Kita padahal ngerti. Misalnya lagi wudhu, imam sudah takbir. Ini juga sering. Biar kita dapat apa? Dapat rakaat. Ya, imam sudah qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu udah tahu tuh. Ini kira-kira kekejar kagak nih? Kalau aneh lari kekejarnya. Itu kadang begitu. Ya, ini kita alami semua. Ngerti kan? Maksudnya ini kayaknya masih dikejar. Subhanallah, itu melanda semuanya. Ya, ana ingat sekali almarhum Ustaz Rizal rahimahullah, Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Beliau itu kuat sekali mengamalkan tenang jalan ke masjid. Soalnya ana dulu sering dari rumah. Ya, udah ini ya, udah mau rukuk, jalanlah kamu. Anak kagak sabar, anak muda saya. Pengen cepet-cepet. Dulu suaranya keluar ke sana kedengeran, sekarang sana enggak. Yang denger sana aja kayaknya. Dulu kedengeran sana, kadang Ustaz Nurwan, imam. Dulu Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Itu beliau tenang sekali. Waktu anak ajak ke Brunei juga sama. Ya, naik kendaraan, enggak, biar ayah jalan aja. Lumayan jauh, enggak apa-apa, jalan pelan-pelan. Jadi beliau sabar itu, ngamalin itu. Itu tuh ada hadis. Hadisnya, kalau kalian masbuk, jalannya tenang aja. Itu nggak semuanya bisa ngamalin. Gitu. Padahal itu sunnah pelan, itu nggak mudah. Makanya Anda bilang nggak mudah. Sama kayak lagi sholat, nanggung mau selesai, tapi perut udah ketuk-ketuk. Sama juga ini. Ini juga sama. Ini sebenarnya baiknya dibatalin. Tapi masih ada harapan imam bisa menyelesaikan dan saya masih bisa ikut salam bersama imam. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Terkadang kita dibisikkan oleh setan, udahlah, tanggung gitu. Nanti kalau salam imam saya masuk sendiri, sholat sama siapa? Terkadang seperti itu. Padahal dari hadis ini yang ada di dalam kitab kita ini jelas sekali hadisnya, kata Nabi SAW, la yusalli ahadun, janganlah kalian sholat bihadratit ta'am, ketika lapar, wala huwa yudafi'uhul akhbatan, dan jangan sholat kalau perutnya dan bagian buang air kecilnya itu mendesaknya. Itu udah disebut sama Nabi, tapi tetap saja terkadang hal ini itu tidak kita perhatikan atau kita tidak kuat melakukannya. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian, kita berdoa lah. Ana sering berdoa semoga ini ilmu-ilmu yang Allah kasih ini kita dikuatkan untuk mengamalkannya. Karena inti dari ilmu adalah amal. Banyaklah Pak, banyak hal yang remeh-temeh seperti tadi misalnya, benerin apa? Sejadah ya. Sama juga tuh. Kayaknya tangan kita rasanya apa? Gatel aja, pengen aja beresin. Macam-macam lah, belum lagi mata sana ke sini, belum lagi pikiran sana sini. Jadi subhanallah, banyak hal-hal sunnah yang kecil kita tuh tahu, tapi terkadang berat sekali untuk mengamalkannya. Karena taufik itu izin dalam mengamalkan sebuah ilmu al-hadis atau Al-Quran, itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semoga berdoa, semoga dimudahkan untuk mengamalkan hadis-hadis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang dimakruhkan, sisa 2 lagi. Yang dimakruhkan berikutnya adalah orang yang ngantuk. Jadi sholat dalam keadaan ngantuk.
Ini mungkin terjadi sering salat qiyamul lail di rumah sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza na'isa ahadukum falyarqud." Kalau seseorang di antara kalian itu mengantuk, maka tidurlah dulu. Hatta yadhhaba anhu naum. Tidur dulu sampai ngantuknya hilang. Bukan sampai terbit matahari, bukan. Kata Nabi tidur dulu, ada tidur dulu dah. Bangun-bangun udah terbit matahari. Ini mah musibah ini, musibah. Ya, musibah. Subhanallah. Tapi kalau bapak-bapak udah nggak pernah terlambat lagi ya, Masya Allah ya. Kalau sudah umur bertambah, semakin mudah ibadahnya Pak ya, Masya Allah. Kalau kita ini anak muda nih, Subhanallah. Tapi kita berdoa kepada Allah, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi alhamdulillah yang Allah kasih umur panjang itu bersyukur karena Allah mudahkan dalam beribadah. Karena tidak sama ibadah orang yang sudah berumur dengan orang yang masih muda. Makanya ada hadis apa itu? Syabun nasya'a fi ta'atillah. Kalau ada anak muda, mahasiswa misalnya. Mahasiswa umur 18, 19, 20 tahun. Taat itu beda pahalanya dengan orang tua yang taat. Betul, beda. Besar pahalanya Pak. Anak 15 tahun, 16 tahun, 18 tahun. Wah, itu spesial itu. Iya, dia ke masjid, bangun subuh. Itu kalau ada anak-anak kayak gitu, itu Masya Allah. Itu subhanallah, itu taufik minallah. Ya, kita juga dulu belum tentu begitu. Itu taufik dari Allah. Itu dicintai oleh Allah lebih daripada orang yang berumur. Iya. Tetapi sebaliknya, ada orang berumur bermaksiat. Ya, Allah paling benci kepada orang yang sudah tua tapi bermaksiat. Itu ada hadis. Nabi Allah sangat benci orang yang sudah berumur masih saja bermaksiat. Lebih Allah benci dia daripada anak muda yang bermaksiat. Anak muda bermaksiat wajar, Pak. Dosa tapi tetap anak muda. Tapi kalau di situ disebut apa itu hadis saya? Sudah tua tapi masih melakukan maksiat, itu subhanallah, Allah sangat murka terhadap mereka. Batasnya itu dianggap Allah benci pada mereka itu 60 tahun. Jadi yang udah 60 tahun ke atas, alhamdulillah dulu panjang itu. Kalau sudah mendingan di masjid aja dah. Gak usah berini beritu kurangi masjid aja udah. Ya. Ber-A, ber-B, ber-C, berbisnis itu kurangi masuk sini aja. Sebab takut khilaf jatuh ke kemaksiatan dan Allah nggak suka dengan orang yang sudah berumur kemudian bermaksiat. Apa tadi? Ngantuk. Jadi kesana-sana. Jadi orang yang ngantuk, nah yang banyak ngantuk anak muda. Yang ngantuk maka tidur dulu. Tapi kalau yang orang tua insya Allah tidak ngantuk, mereka bangun langsung segar. Ya. Maka tidurlah sebentar sampai hilang ngantuknya, baru kemudian silakan lanjutkan sholat lagi. Jadi makruh kalau sholat sambil ngantuk-ngantuk itu. Makruh. Yang terakhir, makruh adalah apa nama bahasa Indonesianya ini? Mengetem tempat di masjid kecuali imam. Kafling. Kecuali imam. Tidak boleh mengkafling shaf. Ya, dia sholat maghrib, sejadahnya ditinggal, dia pulang. Nanti sholat isya di situ lagi. Tidak boleh, ini beneran. Ini tidak boleh, makruh. Dan di sini tidak ada. Ada kan? Orangnya di sini. Orangnya di sini. Berarti ngapainnya pindah-pindah, Pak. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yuwattina ar-rajulul makan fil masjid kama yuwattinul ba'ir. Melarang orang yang mengetem tempat di satu tempat di masjid sebagaimana ditemkannya tempat untuk tempat unta. Jadi memang ada hadisnya, Mungkin diangkat aja dulu, Pak. Ya. Ya. Ya, senjatanya itu. Tapi beliau selalu di depan, selalu ada. Ya, silakan. Orangnya ada ya, gimana? Orangnya ada ya, gimana, Pak? Ya. Iya, turun. Kalau datang duluan itu sudah pasti berhak milih tempat. Ya udah pasti itu benar. Berarti maghrib tadi datang duluan pilih tempat, betul kan? Yang masalah adalah di tem di situ orangnya belum datang, nggak boleh di tem di situ orang belum datang. Nah sekarang kan ini udah di tem dan bapak ada di sini ya, mudah-mudahan nggak apa-apa lah ya. Atau diangkat atau dilipat, Pak. Ya. Ya, sebaiknya dilipat aja. Kita menjaga hadis. Gak apa-apa. Dilipat, nanti Bapak tinggal masuk lagi kan? Iya kan? Bukan tidak boleh, makruh. Iya, gak apa-apa Bapak lipat. Iya, Bapak lipat dulu, langsung masuk situ lagi. Itu. Iya, itu. Iya. Gak apa-apa, ini memang beliau Masya Allah selalu di depan, selalu istiqamah. Gak semua orang bisa istiqamah di tempat itu. Ada beberapa yang Anda perhatikan istiqamah di situ bukan karena ngetem, tapi karena memang duluan ya. Cuman masalah maghrib isya ini yang agak sedikit. Tapi subuh, zuhur, maghrib, asar di situ tuh bisa dapat tempat di situ terus dengan datang yang duluan. Tapi kalau Anda bolak-balik kadang sini tergantung datangnya kalau kita. Tapi ada beberapa yang istiqamah di tempat itu, Masya Allah. Masya Allah. Jadi itu yang terakhir, yaitu tidak mengetem. Udah itu nggak apa-apa. Anda kira itu baik Pak, kita amalkan. Saya tidak ketem itu, udah pokoknya saya lipat. Nanti saya tinggal masuk lagi ke tempat yang sama. Masuk ke tempat yang sama, boleh. Boleh. Masuk ke tempat yang sama, boleh. Yang dilarang adalah memblok tempat itu. Gitu. Wallahu a'lam. Bukan dosa, hanya makruh saja. Silakan, ada pertanyaan? Selesai tentang yang itu udah aman. Masya Allah, 70 ada Pak? Masya Allah, Masya Allah. Ya. 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 Ya, baik. Begini, betul. Bagi orang yang punya mengerti keadaannya bahwa ini benar-benar. Ada jemaah umroh juga bilang gitu, Ustaz, anak itu nggak kuat lama, pengen, ya, nggak kuat lama tawaf, akhirnya gimana caranya ya? Diusahakan. Jadi memang ada yang seperti itu. Barang siapa yang itu menjadi sebuah keadaan dirinya, maka dimaklum. Kalau memang keadaan fulan seperti itu, kalau lagi sholat 4 rakaat, pasti ada masa ingin itu dimaafkan. Itu dapat pengecualian. Sama seperti yang beser. Dia udah bersih, kemudian dia sholat, tiba-tiba ada percikan-percikan yang jatuh, itu dimaafkan. Gak usah khawatir, itu dimaafkan sebab itu di luar kekuasaan kita. Berbeda dengan yang normal, yang nggak pernah tiba-tiba
Ya itu, ini hadis untuk yang normal, kemudian tiba-tiba datang keinginan untuk buang air. Nah, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Selesai hal-hal yang dimakruhkan. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dan Allah ingatkan kita dan dijauhkan dari lupa. Amin ya rabbal alamin. Selesai sampai sini, insyaallah kita bahas pertemuan yang akan datang hal-hal yang membatalkan salat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.